Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Ruli Rahayu, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SD Negeri Sukorejo II, Kabupaten Blitar. Kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di dalam koneksi materi ada pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang terakhir, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembar tersebut. Guru selalu di depan dan memberi contoh saja. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Pembelajaran hanya transfer materi pelajaran saja. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa 1. Pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa 1. Seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Yang kedua, murid sebagai subjek pembelajaran. Yang ketiga, guru harus ikhlas dan sabar dalam melayani pembelajaran siswa. Yang keempat, harus mempelajari karakteristik murid. Yang terakhir, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Lalu, apa yang dapat saya terapkan lebih baik di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yaitu pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Yang kedua, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Selanjutnya, yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Selanjutnya, yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu tentang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Sekian dan terima kasih.